Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidati Siti Zarotul Mufida, NIM 2160007. Saya di sini akan menjelaskan dan memperagakan senam untuk ibu hamil. Pengertian senam hamil. Senam hamil yaitu untuk suatu bentuk efeksin yang dilakukan oleh ibu hamil untuk menjaga kelenturan dinding abdomen, memperkuat ligamen, otot dasar panggul yang berpengaruh terhadap kelancaran proses persalinan. Tujuan senam hamil yang pertama, untuk mempertahankan kelenturan dinding abdomen ibu hamil, memperkuat ligamen, serta otot dasar panggul. Yang kedua, menjaga kelenturan persendian. 3. Membentuk tubuh yang prima. 4. Penguasaan teknik pernafasan pada persalinan dan menjaga ketenangan jiwa pasien. Manfaat senam hamil. Pertama, untuk menguasai teknik pernafasan untuk persiapan menghadapi persalinan. Kedua, latihan relaksasi untuk mengurangi rasa cemas dan rasa nyeri. Ketiga, memperkuat kelenturan otot dasar panggul ibu hamil dan memperlancar proses persalinan. Syarat senam hamil ada 5. Yang pertama, ibu dinyatakan sehat oleh bidan atau dokter. Senam hamil dilakukan pada usia kehamilan 24 minggu. Ketiga, senam hamil dilakukan secara teratur dan terjadwal. Yang keempat, senam hamil sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan instruktur senam baik di PMB, puskesmas, dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak boleh melakukan senam dengan menahan nafas. Kontraindikasi senam hamil. Ibu hamil tidak diperbolehkan untuk melakukan senam apabila memiliki riwayat hipertensi dalam kehamilan atau HDK, ketuban pecah dini atau KPD, ketiga riwayat persalinan prematur pada kehamilan sebelumnya, keempat preeklamsia atau PE, kelima perdarahan pada kehamilan trimester 2 dan trimester 3 atau APB, keenam kencing manis pada kehamilan atau DMC, ketujuh anemia dalam kehamilan atau ADK, kedelapan penurunan kenaikan berat badan kehamilan yang sangat menonjol. Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan senam hamil ada matras, simbol, bantal, baju untuk senam hamil. Ini bisa menggunakan kaset senam hamil atau bisa mencari di YouTube. Dan untuk langkah-langkahnya terbagi menjadi 3. Yang pertama langkah pendahuluan, yang kedua langkah pernafasan, dan yang ketiga langkah inti. Pertama, duduk sila dengan kedua paha menempel di lantai. Letakkan kedua tangan di atas lutut. Angkat badan tegak dengan kedua lutut sebagai penopang. Kemudian duduk kembali. Lakukan perlahan sebanyak 4 kali. Kedua, duduk dengan meluruskan kaki, kemudian gerakan punggung kaki ke depan dan ke belakang secara bergantian, lakukan sebanyak 8 kali. Ketiga, duduk dengan meluruskan kaki, kemudian gerakan punggung kaki, membuka dan menutup seperti tepuk tangan, lakukan sebanyak 8 kali. Keempat, duduk dengan meluruskan kaki, kemudian gerakan punggung kaki ke depan, ke kiri, ke belakang, ke kanan, berputar, lakukan sebanyak 8 kali.
Pertama, tidur berbaring terlentang, letakkan kedua tangan di atas perut, hembuskan nafas, kemudian hirup nafas sehingga perut yang mengembung, lalu hembuskan. Latihan pernafasan diafragma atau pernafasan perut, lakukan sebanyak 8 kali. Kedua, tidur berbaring terlentang, letakkan kedua tangan di atas perut, hembuskan nafas, kemudian hembuskan nafas sehingga dada yang mengembung, lalu hembuskan. Latihan pernafasan dada lakukan sebanyak 8 kali. Ketiga, tidur berbaring terlentang, letakkan tangan kanan di atas perut dan tangan kiri di atas dada. Lakukan latihan pernafasan diafragma atau dada secara bergantian, pernafasan kombinasi 8 kali. Keempat, dog breathing dengan cara tiup, tarik nafas, hembuskan dengan nafas pendek-pendek, berulang, kemudian tarik nafas lagi. Pertama, berbaring dengan kaki ditekuk, kerutkan bokong seperti menahan BAB, disebut dengan Kegel, lakukan sebanyak 8 kali. Kedua, berbaring dengan kaki kanan ditekuk dan kaki kiri diluruskan. Lakukan 8 kali dan bergantian dengan kaki kiri. Ketiga, berbaring dengan kaki kanan ditekuk dan kaki kiri diluruskan. Lipat kaki yang ditekuk ke arah kaki yang diluruskan, kemudian buka hingga menyentuh lantai. Lakukan sebanyak 8 kali dan bergantian dengan kaki yang lain. Latihan dengan merangkak. Pertama, merangkak dengan rileks, punggung cekung. Kemudian lakukan Kegel sambil menundukkan kepala dan pandangan melihat ke arah vagina sampai punggung cembung. Lakukan 8 kali. Kedua, merangkak rileks. Tengokkan
pandangan melihat ke arah tulang ekor, kemudian bergantian tengok ke sebelah kiri. Lakukan 8 kali. Ketiga, merangkak rileks, angkat tangan kanan ke arah atas, lalu silang masukkan ke dalam tangan kiri. Dengan pandangan, mata mengikuti gerakan tangan. Lakukan bergantian dengan tangan kiri sebanyak 8 kali. Latihan mengedan untuk usia kehamilan kurang dari 36 minggu mengedan non-efektif, dan untuk usia kandungan lebih dari 36 minggu mengedan sangat efektif. Yang pertama, bersandar di tembok atau suami, tangan memegang lutut, tiup, tarik nafas, hembus nafas pendek-pendek. Kedua, bersandar dengan suami atau bantal dengan posisi litototomi. Tiup, tarik nafas, kempeskan perut, tutup mulut, tangan merangkul kaki sampai panggul, terbuka lebar, mengedan, hembuskan nafas pendek-pendek dan lakukan selama 3 menit. Latihan kontraksi dan indikasi. Berbaring miring ke kiri dengan posisi tangan kiri diluruskan ke belakang badan dan tangan kanan ditekuk di depan wajah. Luruskan kaki kiri dan tekuk kaki kanan dengan diganjal bantal di bawah lutut. Biarkan perut dalam keadaan rileks. Apabila kurang nyaman, perut juga bisa disandarkan bantal. Latihan kontraksi. Saat kontraksi datang, kempiskan perut, kaki tegang, pejamkan mata, kepalkan tangan, wajah juga tegang. Selanjutnya, latihan relaksasi. Lepaskan seluruh ketegangan tubuh, lepaskan kepalan tangan, rileks kaki, lakukan kontraksi dan relaksasi. Pelvic rocking. Duduk di atas simbol dengan kaki menampak lantai, tangan di atas pinggang. Gerakkan paha membuka dan menutup sebanyak 8 kali. Gerakan pinggul dengan mengempiskan perut dan belakang dengan mengurutkan bokong masing-masing 4 kali. Gerakan pinggul ke kanan dan ke kiri masing-masing 4 kali.
Gerakan pinggul memutar kanan dan kiri membentuk angka 8 sebanyak 4 kali.